Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani harinya. Senang sekali saya Kul Anasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang motivasi untuk kebaikan. Kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir, Ibu Eli Agustina selaku penyuluh agama Kementerian Agama. Halo, assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Ibu kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah luar biasa, sudah siap ya memberikan motivasinya mungkin ya gitu ya. Pada pagi hari ini juga untuk para pemirsa Opini tentang kebaikan. Tapi bukan hanya tentang kebaikannya saja, kita ulik-ulik juga nih background dari Ibu Eli sendiri. Insyaallah. Nah, Bu Eli, kalau ditanya asli mana sih orangnya? Iya. Kalau saya asli Bengkulu ya Mas ya. Asli Bengkulu? Asli Bengkulu nih, yang punya Bengkulu gitu ya. Kalau orang tua itu Putri daerah lah ya? Iya, putri daerah, orang Lembak ya. Orang Lembak, orang tua saya dari Lembak, Panorama. Kemudian kalau ibu itu di Padang Kemiling. Jadi memang benar-benar asli Bengkulu. Oh, asli Bengkulu. Dan sekarang juga kegiatan-kegiatan juga mungkin di Kementerian Agama ya? Iya. Khususnya di Kementerian Agama. Tapi boleh dong Bu ceritain aktivitas dan kegiatan sehari-hari seperti apa? Oke, jadi kalau sekarang saya bertugas utamanya di Kementerian Agama sebagai penyuluh agama ya. Jadi kalau penyuluh agama itu kan di Provinsi Bengkulu ini banyak ya, ada di Kanwil, kemudian ada di kota, ada di kabupaten. Nah kalau yang di kabupaten itu ada yang ditempatkan di Kemenak kabupaten, tapi khusus yang di kota itu penyuluhnya ditempatkan di KUA ya. Oh, ya, jadi iya. dan kebetulan saya itu ditugaskan di KUA Singgaran Pati. Oh alah. Ya. Berarti tugasnya apa aja tuh Bu? Ya, kalau penyuluh macam-macam nih ya. Iya, Penyuluhnya boleh. macam-macam. Jadi penyuluh ini adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kadang-kadang saya mendampingi ibu-ibu majelis taklim ya. Kadang-kadang ikut membantu mengajar di TPQ ya, TPQ. Ada seminar, kemudian kemarin baru saja saya ngisi di madrasah aliyah, sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, insya Allah penyuluh harus standby. Iya. Ya. Dan terjun langsung juga ya, Ya. bersentuhan langsung kepada masyarakatnya juga. Gitu. Dan itu enaknya kalau jadi penyuluh. Jadi kalau staff ya, staff itu mereka harus standby di kantor kan ya. Jadi kalau penyuluh ini kita bisa jalan-jalan gitu ya. Iya. Makanya saya bisa dapat diberi jam mengajar di UIN Fatmawati Soekarno, kemudian ikut kegiatan macam-macam, ikut organisasi macam-macam di jam kerja karena memang tugas penyuluh agama ini lebih banyak di lapangan. Iya, Kayak lebih fleksibel mungkin ya. Iya, benar. Gitu ya. Benar. Mungkin jam kerjanya nggak terpatok pagi, mungkin Iya, bisa sore kan. malah malam kadang ya Iya. itu suka dukanya tuh Iya, begitu. Kalau yang lain sudah pulang ke rumah dan istirahat, nah kita masih harus standby kadang di HP, kadang kemudian menghadiri kegiatan-kegiatan di masyarakat dan lain sebagainya. Tapi itulah dinamikanya, justru serunya tuh di situ. Iya. Dan mungkin orang-orang awam dan pemirsa Opini juga masih belum tahu juga kan tugas dari penyuluh. Oh, ada ya penyuluh agama. Ini ada nih pemirsa nih gitu ya kan. Iya. Datang langsung nih Bu Eli, dan Bu Eli juga nih berarti selain di kementerian kan juga ngajar juga ya di UIN gitu. Iya. Ada lagi kegiatan lainnya? Kalau mau diuraikan mungkin banyak ya, mungkin organisasi. Sedikit saja. Ya, mungkin saya juga punya sekolah, saya mengelola Yayasan Al Amin Bengkulu. Di sana ada Madrasah Ibtidaiyah, kemudian ada Rodatul Atfal Al Amin ya. Jadi itu. Iya. Oh, berarti banyak ya kegiatan setiap harinya ya, kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau diminta oleh Kominfo, saya juga kan tutor nasional kan. Kadang-kadang ngisi seminar sesuai dengan, pokoknya itu tadi saya sampaikan nih kayaknya jadi cewek panggilan di mana dibutuhkan standby kayak gitu kan. Benar. Tapi justru itu yang membuat jadi termotivasi. Ya, jadi kan ini kan nggak instan kan ya, harus belajar terus. Saya nggak langsung jadi seperti ini, tapi belajar. Kadang-kadang ada gugupnya, kadang-kadang ada miss-nya kan, kadang-kadang ada zongnya, tapi terus belajar dan kesini mungkin ya itu betul ya. Kalau jam terbang itu mungkin semakin lama akan
akan akan ikut membentuk kita. Iya, iya, Ya, iya. jadi saya lagi menuju ke sana nih kan, lagi nambah terus jam terbang ya. Anas juga kayaknya pagi ini juga harus belajar. Nah nih. itu, Belajar nih. justru saya nih yang belajar nih kan. Ya. Entah itu belajar kebaikannya atau belajar mungkin dari life story-nya. Boleh diceritain nggak Bu, pertama kali mungkin terjun menjadi penyuluh agama, atau ada cerita di balik itu mungkin sebelum terjun? Apakah memang dari basically orang tua yang penyuluh agama juga, atau pendakwah juga, atau seperti apa? Ya. Jadi saya dulu sempat di pesantren ya, walaupun cuma 2 tahun di Cipasung Tasikmalaya. Kemudian saya lanjut ke Madrasah Aliyah. Kemudian waktu itu saya ikut tes bukan ikut tes, masuk ke STAIN waktu itu, masih STAIN Bengkulu, sekarang sudah UNFAS ya. Waktu itu jalur prestasi itu dapatnya bahasa Arab. Tapi sepanjang, kalau dulu namanya Obdik, Ospek kayak gitu ya, kalau anak sekarang ya. Ternyata kayaknya di komunikasi penyiaran tuh enak, dakwah namanya, jurusan dakwah tuh enak. Akhirnya kemudian saya mengusulkan untuk pindah dari bahasa Arab pindah ke dakwah KPI. Oh, awalnya bahasa Arab? Iya, pindah? awalnya bahasa Arab terus pindah ke KPI karena kayaknya asik nih kan, dunia yang kayak begini nih, kayak betul. emasnya kan. Iya. Nah, terus saya tamat sarjana di sana, belajar di radio segala macam kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah perjalanan waktu, begitu tamat sarjana ya, mencari kerja itu tidak segampang ya. Kalau sarjana komunikasi itu tidak mungkin tidak sebanyak sekarang. Waktu itu saya sempat mengajar jadi guru BK di SMA 7, kemudian saya mengajar di TK ITL Hasanah waktu itu. Nah, semenjak itulah saya kemudian jatuh cinta dengan dunia anak-anak ya. Jadi lanjut S2-nya, lanjut pendidikan anak usia dini. Kemudian akhirnya jadi selama itu juga saya sudah tahun 2011 saya ikut tes jadi PNS, alhamdulillah lulus dan jadi staf ya di Kementerian Agama. Tahun 2018 itu saya karena basicnya tadi sudah didakwahkan ya, sudah komunikasi penyiaran Islam, kayaknya tuh memang panggilan jiwanya tuh ke sana gitu. Jadi mulai ragu, ternyata di Kementerian Agama itu ada namanya penyuluh agama yang memang concern ke masalah dakwah. Dan baru tahun 2018 saya di ACC untuk pindah, bukan di ACC sebenarnya, mengajukan? Iya, ikut mekanisme in-passing ya. Jadi yang sudah menjadi pegawai PNS itu ikut in-passing, kemudian menjadi penyuluh agama. Alhamdulillah lulus waktu itu. Dan sejak 2018 saya menjadi penyuluh agama di Kementerian Agama sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, jadi jam terbangnya belum tinggi ya, pengalamannya belum banyak ya. Tapi lompatan-lompatannya nih kayaknya berkesinambungan ya. Ya, saya mikirnya kayak gitu. Kayaknya Allah tuh nyeting hidup saya betul begitu. Jadi tahun 2010 saya pulang ke Bengkulu dari S2 waktu itu, UIN Sunan Kalijaga yang tidak tamat itu. Jadi termotivasi untuk buat sekolah, makanya saya buat PAUD waktu itu, PAUD Sekolah Hijau namanya, untuk di dekat Pasar Panorama. Jalan tahun 2011 ketika saya lulus PNS, kemudian teman-teman di Kemenag bilang ganti aja itu PAUD-nya jadi RA. Akhirnya ganti baju jadi RA. Ya, berarti sebelum jadi penyuluh nih saya sudah bergerak di kegiatan masyarakat kan ya. Tahun 2015 waktu itu kebetulan ada sekolah baru ya di Bengkulu, Al Azhar. Jadi sekolah yang lamanya itu kemudian yang tadinya mau ditutup itu kami ambil alih gitu ya. Karena teman-teman guru nih curhat, gimana kami harus berhenti dari sekolah dan lain sebagainya. Baru kemudian ayo kalau mau sama-sama berjuang, kebetulan ada rawa di belakang, jadi akhirnya tanah rawa di belakang itu kita buat sekolah yang semi permanen kayak gitu ya, yang separuhnya itu dari semen, separuhnya lagi dari triplek, kayu, bambu dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang jalan. Anak murid dari total berapa? Kalau ditanya total mungkin ini ya, kalau bahasa Bengkulunya itu guyur kayak gitu ya. Jadi kalau yang MI mungkin sekitar sekarang ada yang 95-an ya. Kalau yang RA ada sekitar 30-an gitu. Wah, Masya Allah. Berarti luar biasa ya, maksudnya secara ya tergerak hatinya, entah itu di dunia pendidikannya dan di dunia dakwahnya juga, karena menjadi tugas utama juga di kementerian ya, Bu ya. Iya. Kayak gitu. Dan pertama kali melihat point of view, mungkin suka anak-anak ya tadi ya, kayak gitu kan. Karena apa? Karena memang peluang anak-anak dididiknya lebih bisa untuk melanjutkan SDM yang lebih berkualitas, atau seperti apa?
Jadi kalau ngerasain mungkin ya, kalau kita main dengan anak-anak tuh, yang kita punya masalah, yang kita punya beban, yang kita punya hutang misalnya, yang kan kita punya lagi nggak enakan hatinya, ketika ketemu dengan anak-anak, itu biasanya tuh langsung cair, langsung lupa, ngelihat wajah mereka yang polos, yang ingusan, yang berantem-berantemnya. Nah itu kayaknya punya kenikmatan tersendiri ya itu. Jadi dan memang kayaknya tidak banyak orang yang concern terhadap yang dengan anak ya, terutama pendidikan anak usia ini. Saya mungkin bukan bilang tidak banyak, tapi kayaknya perhatian ke dunia anak waktu itu ya, zaman itu tidak sewah sekarang kayak gitu ya. Jadi orang beranggapan pendidikan itu bukan sesuatu yang penting, tapi seiring waktu kan semua semakin paham sekarang ya. Jadi apalagi usia 0 sampai 6 itu kan adalah usia keemasan, the golden age, yang apa yang kita ajarkan di usia dini itu insya Allah akan nancep gitu kan sampai dia dewasa. Iya, makanya kan hafalan-hafalan yang ditanamkan sedari dini itu cenderung lebih kuat ketimbang kita waktu kuliah misalnya disuruh menghafal. Benar sekali. Ya kan? Karena mungkin sudah banyak masalah, sudah banyak pikiran, informasi sudah banyak juga yang didapat. Iya, sudah banyak beban, masalah, hutang dan lain sebagainya itu. Oke, ditahan dulu. Siap. Cerita parentingnya, cerita kegiatan-kegiatannya, mungkin apapun nanti motivasi kebaikan yang bisa diberikan kepada pemirsa Opini, ditahan dulu. Untuk para pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.